Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini represif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Pak, seberapa besar sih urgensi rapat ini digelar, Pak? Mengingat ini kan akhir pekan begini, dan juga mengapa urgensinya, lalu di mana tempatnya, ya tanya kepada pimpinan, bukan ranah saya. Saya ranahnya yang teknis-teknis itu saja per undang-undangan, ya. Sekali lagi soal operasi militer itu kan, nggak ada kekhawatiran gitu seperti yang di Filipina yang dilakukan sama Duterte itu soal narkotika. Kita belum berbicara masalah ini, jadi habis di sini ada operasi militer perang, operasi militer selain perang. Nah, kita akan diskusikan satu persatu, ya. Misalnya saja operasi pemberantasan teroris itu seperti apa bentuknya? Ya harus fair lah, ya. Begitu. Misalnya durasinya seperti apa, luas wilayahnya seperti apa, kemungkinan yang terjadinya seperti apa, dan kemudian anggarannya dari mana, dan semua pelibatan masyarakat di dalamnya seperti apa. Kita harus lebih rinci agar tidak merugikan rakyat, tapi tujuan tercapai. Begitu. Protes RUU TNI, Koalisi Sipil gedor pintu ruang rapat panja DPR. Hal ini yang terjadi teman-teman saat DPR dan Kemenhan bahas revisi UU TNI di Fairmont Hotel. Beberapa aktivis protes karena mereka ngerasa proses ini nggak transparan. Mereka juga khawatir revisi ini bisa memperpanjang usia dinas prajurit dan memperluas penempatan TNI di jabatan sipil. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang lain ya teman-teman. Misal dari sisi aktivis dulu nih, di mana mereka itu khawatir kalau militer terlalu banyak di ranah sipil, profesionalisme TNI bisa terganggu. Nah, dari sisi pendukung revisi, mereka mungkin melihat ini sebagai cara untuk memanfaatkan pengalaman militer di pemerintahan. Jadi sekarang muncul pertanyaan baru, apakah langkah ini akan memperkuat negara atau justru membuat batas antara militer dan sipil jadi makin kabur, teman-teman? Jadi yang dipermasalahkan itu bukan cuma lokasi rapatnya, tapi juga transparansi dan dampak jangka panjang dari revisi ini. Kalau kalian sendiri, menurut kalian revisi ini lebih banyak manfaat atau risikonya? Coba deh, share pendapat kalian, drop komen ya teman-teman. Dalam cita-cita reformasi akan diamputasi karena wacana RUU TNI yang viral hari-hari ini. Teman-teman sekalian, perlu menjadi sorotan dan perhatian yang selalu kita kawal bersama, bahwasannya hari ini dui fungsi ABRI berusaha ditegakkan kembali di negara demokrasi melalui wacana RUU TNI yang berusaha merubah pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang memberikan batasan-batasan kepada mereka untuk tidak memasuki dunia bisnis ataupun politik. Aturan ini berusaha dicabut oleh mereka. Ada beberapa alasan yang mendasari itu. Mereka berkata bahwasannya beberapa prajurit khususnya pada pangkat bintara atau tamtama sulit untuk mencukupi nafkah keluarganya, sehingga terpaksa mereka harus menambah pekerjaan seperti ojol ataupun membuka warung. Tentunya ini logika yang salah, teman-teman. Kenapa? Ya karena pada faktanya di lapangan yang memiliki tugas tentang jawab akan kesejahteraan prajurit itu sendiri adalah Panglima TNI yang perlu menjadi perhatian bagi tugasnya. Akan tetapi teman-teman, sejauh ini sebenarnya pasal-pasal itu tidak benar-benar dilaksanakan dengan baik. Pemerintah bahkan presiden kita sendiri tidak begitu taat dan memiliki itikat baik untuk menjalankan konstitusi secara murni. Bahwasanya TNI punya batas-batas pekerjaan, profesionalitas itulah yang harus dijaga. Bayangkan ketika TNI bersanding dengan bisnis atau politik, maka kemungkinan akan ada konflik interest di dalamnya. Mereka akan luput dari profesionalitas mereka. Semua ada tugasnya masing-masing, dan jangan sampai reformasi yang kita gaung-gaungkan hari-hari ini terancam karena adanya dui fungsi ABRI. Halo guys,
Kali ini kita ngobrol sedikit soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Karena sepertinya pemerintah Indonesia dan DPR RI telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini. Yang salah satu poin utamanya adalah memperluas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil dari 10 kementerian menjadi 15 kementerian atau lembaga. Nah, langkah ini tentu saja banyak menuai respon lah dari masyarakat. Nah, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Pak Dev Laksono, mengatakan bahwa revisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI. Jadi dengan usia pensiun yang diperpanjang dan peluang untuk penempatan di jabatan sipil ini, maka prajurit TNI dapat terus berkontribusi pada negara tanpa harus pensiun dini. Jadi hal ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga prajurit. Nah, menurut Dev lagi, banyak kementerian dan lembaga yang juga kekurangan tenaga ahli atau sumber daya manusia yang kompeten, sehingga prajurit TNI dengan disiplin dan pengalaman tinggi dianggap mampu mengisi kekosongan tersebut. Nah, penambahan jumlah kementerian atau lembaga dari 10 jadi 15 diyakini dapat membantu mengatasi masalah ini. Nah, sementara itu Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin juga mengatakan bahwa penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil akan dilakukan berdasarkan kebutuhan dan melalui proses seleksi. Jadi diharapkan bahwa akan menjamin nantinya prajurit yang memenuhi kualifikasi tertentulah yang akan menduduki jabatan-jabatan tertentu. Nah, banyak masyarakat sipil, termasuk Wakil Direktur Imparsial Pak Hussein Ahmad, yang menilai bahwa revisi ini berpotensi justru mendorong militerisasi di kehidupan sipil. Penempatan prajurit aktif di jabatan sipil ini dapat mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil. Dan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi modern. Kehidupan sipil seharusnya berada di bawah kendali otoritas sipil, bukan militer. Dan langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menghidupkan kembali konsep dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, yang pernah menjadi kontroversi pada Orde Baru. Dwifungsi memungkinkan militer terlibat dalam urusan politik dan pemerintahan. Jadi ini justru malah seringkali berujung pada penyalahgunaan kekuasaan serta melemahkan kontrol demokrasi. Nah, saya rasa penempatan prajurit aktif di jabatan sipil tanpa pensiun dari dinas militer ini juga akan menimbulkan potensi konflik kepentingan. Prajurit yang masih aktif secara struktural ini tetap tunduk pada hierarki militer, sehingga kemungkinan keputusan mereka dalam jabatan sipil nanti bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan institusi militer, bukan kepentingan publik. Jadi bahwa pelibatan prajurit aktif dalam urusan sipil justru dapat melemahkan profesionalisme militer itu sendiri. Bahkan fokus utama TNI kan seharusnya menjaga pertahanan negara gitu ya, bukan terlibat dalam birokrasi sipil yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, saya rasa memang proses revisi undang-undang ini memang sangat kurang melibatkan partisipasi publik secara luas gitu ya, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan ini lebih didasarkan pada kepentingan politis daripada kebutuhan objektif dari masyarakat. Nah, sebagai perbandingan ya, kita lihat misalnya negara lain lah sebagai pembanding, misalnya Amerika Serikat. Nah, militer di sana ini tunduk sepenuhnya pada kendali otoritas sipil. Jadi pelibatan personil militer dalam jabatan sipil di Amerika ini hanya terjadi atas permintaan otoritas sipil atau perintah presiden. Dan biasanya ini melibatkan personel yang sudah pensiun dari dinas aktif ya. Dan saya rasa model seperti ini menjaga batas yang tegas nih antara ranah militer dan sipil. Ini demi mencegah dominasi militer dalam kehidupan demokratis tentunya. Salam.
Pada intinya ya, kenapa kami ini masih ingin berjuang untuk supaya duifungsi ABRI itu tidak terjadi, bukan ingin membatasi peranan Tentara Nasional Indonesia. Kami justru menginginkan supaya Tentara Nasional Indonesia itu kuat dan juga terampil dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara kita, tapi kemudian menanggalkan duifungsinya agar mereka benar-benar bisa fokus terdanai secara penuh dari anggaran negara untuk alutsistanya dan juga terdanai secara penuh untuk operasi-operasi militer untuk menjaga pertahanan nasional kita. Tapi jangan lagi mereka berpolitik. Multifungsi TNI itu ibarat lo satu meja dengan pemerintahan atau pebisnis. Bedanya, mereka megang dan nodong senjata. Jelas ini overpower, abuse of power, dan berbahaya bagi demokrasi. Orde Baru is back. Mayor Teddy jadi seskap tapi nggak mundur dari perwira aktif. Sampai-sampai dimarahin loh sama SBY. Kedua, Dirut Bulog itu dari TNI aktif. Ketiga, kepala daerah itu dibikin main tentara-tentaraan. Dan yang terbaru nih hari ini, Prabowo itu BTW udah ngasih surat presiden kepada DPR untuk DPR mempercepat pembahasan diskusi RUU TNI. Dan hari ini Komisi 1 DPR RI membahas soal revisi RUU TNI. Yang di dalamnya ada wacana soal TNI bisa kembali menduduki jabatan sipil. Mengerikan. Wacana ini jelas perlu kita tolak guys. Dan ini alasannya biar lo tahu kenapa ini bahaya. Pasti ada yang nanya, Bang, emang perwira itu nggak kompeten apa? Kenapa nggak boleh sih ngisi jabatan sipil? Emang mereka nggak bisa? Kan ada juga yang pinter. Pertanyaannya dibalik. Emang masyarakat sipil kita nggak ada yang kompeten? Bahaya pertama adalah hilangnya meritokrasi. Udah mah hari ini pemerintahan kita isi nepotisme semua. Keluarganya, anak-anaknya. Makin-makin ke depan, para jenderal militer yang ngisi sipil pasti akan bawa anak-anak buahnya. Bukan karena kompeten mungkin, tapi hanya karena loyal. Ya sia-sia selama ini sipil yang memang udah ikut kuliah sarjana, vokasi, atau PNS, BUMN udah ikut jenjang kaderisasi. Nggak akan kepake. Makin suram lah Indonesia, makin jauh dari namanya kompetensi base. Bahaya kedua adalah sentralisasi. Padahal salah satu berkah reformasi adalah desentralisasi. Sekarang kepala daerah aja mau dibikin seragam militer-militeran supaya apa? Satu komando. Bayangin, ntar DPR diisi TNI, satu komando. BUMN, PNS, bisnis, satu komando. Hilang sudah perbedaan pendapat, kreativitas, dan juga supremasi sipil. Rusaklah demokrasi kita. Udah nggak ada yang bisa ngawasin itu. Karena mana mungkin masyarakat berani. Orang lawannya megang senjata kok. Bahaya ketiga adalah potensi kekerasan. Dulu, para masa aksi gelombang reformasi sampai menuntut hilangkan duifungsi ABRI, ya karena selama Orba memimpin, militer itu abuse of power, banyak kekerasan berulang terjadi, intimidasi terjadi, dan juga bahkan penculikan, penembakan terjadi. Masa kita mau ngulang, masa kita cepat lupa sih? Udah cukup lah para perwira yang memang belajar panjang di tempatnya ini diberikan pos-pos pertahanan, jangan masuk sipil. Jangan kayak Jokowi sama Bahlil. Sipil ya kan, Bahlil HMI malah pakai seragam militer. Nggak cocok kan? Begitupun sebaliknya. Jangan dibalik-balik. Wah, Bapak ini kampungan. Hari gini masih mempermasalahkan duifungsi. Ya, masuk. Silakan duduk. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Ruli, Pak. Saya berpengalaman jadi petugas keamanan. Semoga bisa berkontribusi di perusahaan ini. Baik, Pak Ruli, tapi saat ini kami sedang mencari untuk posisi Kepala Divisi Pengelolaan Pangan. Tenang saja, Pak. Nanti kan ada program percepatan atau training. Saya siap belajar kok. Ini bukan soal siap belajar, Pak. Kami perlu orang yang berpengalaman. Saya berpengalaman, Pak. Tapi kan pengalaman Bapak di keamanan. Maksud Bapak orang keamanan nggak bisa ngurus pangan? Saya tidak bilang seperti itu, Pak. Atau barangkali Bapak selain keamanan ada pengalaman di bidang lain? Tidak. Saya dari dulu sampai sekarang juga petugas keamanan. Sampai sekarang, betul? Sekarang masih jadi petugas keamanan? Masih. Kenapa Bapak
ngelamar ke sini. Lah, emang nggak boleh petugas keamanan ngelamar kerjaan lain? Boleh, Pak. Tapi biasanya sudah keluar dulu dari pekerjaan sebelumnya. Atau memang Bapak sudah ada rencana untuk mengundurkan diri sebagai petugas keamanan? Tidak, saya sampai kapanpun akan jadi petugas keamanan. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Kan tupoksinya juga beda. Itu namanya dui fungsi. Wah, Bapak ini kampungan. Hari gini masih mempermasalahkan dui fungsi. Enteng banget tuh, Rang. Mana bisa double job kayak gitu, Pak? Bapak meremehkan kemampuan petugas keamanan. Perasaan saya nggak ngomong gitu. Nih, dengar ya, Pak. Kalau Bapak terima saya bukan hanya bisa bekerja, Pak. Bisnis Bapak ini bisa aman. Pasukan saya di luar sana tuh banyak, Pak. Siap jaga bisnis Bapak. Bahkan jabatan Bapak sekarang, kami siap jaga juga. Pak, mohon maaf, tapi di perusahaan kita ini ada aturan. Nggak bisa nyambi job seperti itu. Halah, ubah-ubah dikit bisa kali. Yang buatnya juga sama-sama manusia. Pak, aturan ini dibuat karena dulu sempat ada kejadian double job kayak gitu. Kerjaannya nggak benar, semena-mena, bahkan melampaui batas. Pak, kalau saya lihat karyawan di perusahaan ini, muda-muda, Pak. Tidak tahu soal permasalahan zaman dulu. Jadi, kalaupun aturan ini diubah, pasti mereka nggak akan permasalahin. Ini waktu yang tepat buat ubah aturan itu. TNI boleh berbisnis adalah salah satu poin pembahasan yang diajukan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 menjadi Prolegnas Prioritas 2025. Dikutip dari Kompas.com dan CNN Indonesia, keputusan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Jakarta 18 Februari lalu. Usulan lainnya adalah perpanjangan usia pensiun prajurit TNI dan perluasan penempatan prajurit di lembaga sipil. Pengusulan ini didasarkan pada surat Presiden yang sejatinya sudah bergulir di DPR periode 2019 sampai 2024. Namun, pembahasannya belum selesai hingga periode kepemimpinan Presiden Jokowi berakhir. Menurut KSAD Jenderal Maruli, bisnis yang dilakukan prajurit semestinya tidak dipersoalkan selama tidak menyalahgunakan kekuatan. Apalagi jika bisnis dilakukan dalam skala kecil. Gimana pendapatmu soal RUU ini? Tulis di komen. Kalian udah tahu belum kalau Undang-Undang TNI itu akan direvisi? Dan revisi tersebut memberikan ruang kepada TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan sipil atau jabatan politik tertentu. Revisi Undang-Undang TNI sedang menjadi sorotan lantaran ada upaya untuk memberikan wewenang kepada prajurit TNI aktif untuk dapat menduduki jabatan pada lembaga kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit TNI aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Pada revisi Undang-Undang TNI terbaru ini ditambahkan frasa serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden. Jadi konsekuensi dari frasa tersebut, Presiden itu diberikan kuasa untuk dapat menentukan jabatan apa aja pada lembaga sipil kepada prajurit TNI aktif. Nah, yang dikhawatirkan adalah TNI sebagai kekuatan bersenjata yang seharusnya itu hanya fokus terhadap pertahanan negara, berpotensi besar ikut campur ke dalam urusan sipil, terutama politik. Dan bahayanya, kekuatan TNI ini berpotensi menjadi alat politik untuk kepentingan tertentu. Dan kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat reformasi yang menghendaki terpisahnya TNI dari urusan sipil seperti politik. Sebelumnya di pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI menyatakan bahwa TNI aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Hanya diperbolehkan apabila udah pensiun atau mengundurkan diri sebagai TNI aktif. Dan kalaupun boleh, hanya pada lembaga sipil tertentu seperti yang disebutkan di pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, yakni Menko Polhukam, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, BNN, Basarnas, MA, dan juga Badan Pertahanan Nasional. Di era Orde Baru, ABRI atau TNI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai kekuatan militer dan juga kekuatan politik pemerintah. Nah, pada saat itu anggota ABRI atau TNI bisa menjabat sebagai anggota DPR dan MPR tanpa ikut pemilu. Konsep ini tumbuh pada masa Orde Baru. Jika melihat fungsi TNI di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka TNI itu hanya berfungsi sebagai alat negara yang bertugas di bidang pertahanan aja, gak ikut campur ke dalam urusan sipil dan politik. Jelas TNI adalah pasukan bersenjata yang dididik untuk urusan pertahanan, sedangkan kehidupan demokrasi itu harus dilandasi dengan dialog yang rasional, bukan senjata. Sebab itulah kita membutuhkan supremasi sipil, bukan supremasi TNI. Apabila revisi Undang-Undang TNI dengan diberikannya wewenang lebih kepada TNI untuk masuk ke dalam urusan sipil disahkan, maka sejatinya kita telah digiring ke dalam pemerintahan otoritarian baru. Gimana enggak? Di fungsi ABRI telah lama kita tinggal dan kita hapus. Tapi anehnya sekarang dengan entengnya Panglima TNI menyebutkan TNI bukan lagi dui fungsi, tapi multifungsi ABRI. Dengan adanya revisi Undang-Undang TNI ini memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil tersebut. Sejatinya DPR dan pemerintah hari ini telah mengkhianati reformasi dan HAM, terutama berkhianat terhadap korban-korban kejahatan HAM berat di masa lalu. Gimana pendapat kalian tentang ini? Terus di komen ya. Komisi 1 DPR bersama Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas membahas revisi Undang-Undang TNI, termasuk aturan pensiun dini bagi prajurit yang menjabat di kementerian atau lembaga.
Menhan Syafri mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan prajurit TNI yang ditempatkan di jabatan sipil harus pensiun, kecuali di 15 kementerian dan lembaga yang tercantum dalam RUU TNI. Berikut 15 kementerian dan lembaga yang diusulkan dalam RUU TNI untuk dijabat oleh prajurit aktif TNI tanpa pensiun dini. Letkol TNI itu kemenangan karena beliau sudah setingkat Seskap, sudah ada perpresnya Seskap di bawah Sesmilpres, ya sudah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, tidak juga pangkat tetap nempel.